Anda kembali di Kompas Petang membahas soal bagaimana arah dukungan partai politik pasca pertemuan antara PDIP dan P3 siang tadi. Masih bersama kami ada Mas Burhan, Pak Deddy dan juga Pak Lamhot. Saya ingin ke Pak Burhan tadi sebelum jeda. Mas Burhan, kalau misalnya melihat kecenderungan Golkar, apakah di akhir-akhir akan merapat berkoalisi dan juga bagaimana soal potensi tadi menawarkan kadernya Ridwan Kamil di Pilpres ini, Mas Burhan? Ya, pertama begini, insentif koalisi paling besar adalah menempatkan kader baik sebagai capres atau cawapres. Karena pilpres pileg dilakukan secara serentak, karenanya kotel efek menjadi penting buat partai. Nah, tetapi kan untuk membentuk koalisi, kita harus melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh koalisi yang sudah ada. Nah, pertama kalau kita lihat koalisi perubahan, mereka sudah cukup untuk menominasikan Anies. Nah, kemudian PD Perjuangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain pun sudah punya boarding pass. Kemudian Gerindra dan PKB. Pada dasarnya koalisi kebangkitan rakyat juga tidak ada isu terkait dengan kebutuhan teknis nominasi presidensial threshold. Nah, pertanyaannya apa yang ditawarkan Golkar? Kalau dari sisi teknis presidensial threshold, 3 capres yang lain sudah memenuhi syarat. Nah, sebenarnya Golkar dan PAN kalau tetap komit membentuk koalisi alternatif, cukup ya Golkar dan PAN. Kecuali kalau yang pindah itu PAN. Golkar dan P3 itu nggak cukup 20%. Kurang ya. Tapi Golkar dan PAN cukup. Nah, pertanyaannya, mau atau tidak Golkar dan PAN ya maju terus untuk mengusung KIB. Nah, pertanyaannya siapa? Nah, saya sendiri menduga sepertinya kecil kemungkinannya Golkar dan PAN tetap komit membentuk KIB. Nah, pertanyaannya kalau demikian berarti Golkar atau PAN masuk ke dalam koalisi yang sudah ada. Pertanyaannya apa yang menjadi semacam comparative advantage baik Golkar atau PAN untuk masuk pada koalisi yang sudah ada. Kalau dari sisi kursi, 3 partai yang ada sudah nggak ada masalah untuk 20%, 25%. Maka yang dibutuhkan adalah 2, elektabilitas cawapres yang diusung oleh Golkar atau PAN, yang kedua logistik. Nah, kalau elektabilitas, masuklah pertanyaan tadi. Kalau Pak Erlangga, dengan segala hormat saya, elektabilitasnya masih di bawah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu peringkat keempat, di bawah top 3. Tetapi Ridwan Kamil sebagai new kid on the block, seharusnya juga tahu posisi Golkar dalam Munas sudah memutuskan Pak Erlangga sebagai ketum. Nah, di sini tentu dinamika di dalam ini ya. Apakah tetap komit dengan keputusan Munas Golkar, ataukah harus ada revisi berkaitan dengan kebutuhan untuk membentuk koalisi alternatif atau malah bergabung dengan koalisi Yang paling berpotensi seperti apa, Mas Burhan? sepertinya yang kedua. Ini analisis saya bisa salah gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk membentuk koalisi alternatif kan tergantung juga dengan PAN. Nah, PAN ini mohon maaf sudah 2 kali kalah dalam Pilpres. Maka prioritas PAN 2024 adalah mencari kawan atau sekondan koalisi yang potensial menang. Nah, pada titik itu PAN pasti akan mencari capres-cawapres yang saya sebut dengan istilah winning ticket. Oke. Yang jelas ya ada efek koktail, efek ekor jas kepada partai PAN yang ditunggu. Kemudian dari Golkarnya bagaimana sih melihat potensi tadi yang dijabarkan oleh Mas Burhan? Pak Lamhot, apakah DKIB sendiri bisa kemungkinan pecah dan merapat ke koalisi yang sudah ada, atau bisa menguatkan KIB bersama dengan PAN? Yang jelas begini, Golkar sekarang masih mengantongi banyak opsi ya, dan kita tahu bahwa tahapan pencalonan itu sampai Oktober, masih ada waktu 5 bulan yang akan datang. Jadi Belanda masih jauh, Mas Burhan. Jadi ini masih dinamis. Jadi kita pun di Golkar sendiri tidak melakukan sesuatu keputusan yang gegabah gitu ya. Karena pada saat ini di kantong kita opsi masih cukup banyak. Jadi kita pun tidak ada kekhawatiran. Nah, makanya kita sekarang yang lagi kita fokus itu adalah membangun koalisi besar ya. Nah, apakah koalisi besar ini nanti tadinya harapan kita adalah koalisi besar ini isinya adalah KIR dan KIP. Ditambah kalau ada partai politik lain yang non parlemen bisa bergabung silakan. Kira-kira seperti itu. Kita fokusnya di situ.
Lalu kemudian kalau koalisi ini bisa terbentuk, barulah kemudian nanti kita akan bicara capresnya sama cawapresnya. Nah kemudian kalau yang sekarang ini frekuensi yang sudah sama, yaitu adalah antara Golkar dan Gerindra, ya. Nah PAN memang dan PKB itu kita masih butuh waktu untuk menyamakan frekuensi baru dalam konteks membangun koalisi besar ini. Tapi antara kita itu sudah sangat intens komunikasi yang kita bangun antara teman-teman di KIP dan juga di KIR, ya, membangun koalisi ini. Tahapan itu yang sedang berproses dan sedang kita jalani sampai nanti kemudian kita masuk ke tahapan pencalonan pasangan calon. Siapa capres yang akan diusung dan siapa cawapres yang akan diusung. Masih mengupayakan koalisi besar ya dari Golkar ya, Pak Lamot ya? Besar, ya. Baik. Ya. Saya ingin terakhir ke Pak Deddy, singkat, jadi bagaimana kalau misalkan dari PDIP melihat ada partai politik yang hendak bersama, apakah bisa menyodorkan nama cawapres itu masuk dalam pembahasan juga atau seperti apa sih Pak Deddy? Pak Deddy? Boleh di-unmute Pak Deddy? Ya. Silakan. Ya. Bakal calon wakil presiden tentu menjadi isu yang akan dibahas oleh partai-partai dengan mana kita bekerja sama. Tentu itu akan menjadi objek diskusi yang pasti gitu ya, didiskusikan. Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa PDI Perjuangan juga pasti akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, dengan organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi karena kita berharap bakal calon wakil presiden itu tentu adalah kesepakatan dari banyak pihak. Gitu. Baik. Dan terutama tentu partai-partai politik yang nanti bekerja sama dengan kita untuk memenangkan pemilu 2024. Kami tangkap. Pak Deddy Sitorus, terima kasih. Sekretaris Des Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, kemudian juga Pak Lamot Sinaga, Ketua DPP Partai Golkar, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.